Halo Mas. Wes, tos lu. Aduh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Ini akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih kalau boleh tahu Mas? Kalau bulan ini sih lagi ya sebagai session player ya. Iya. Karena lagi sibuk sama konsernya Teh Ocha. Rosa ya, Rosa. Iya Rosa. Kemarin baru pulang dari KL. Oke Mas, kita ngobrol ya, ngobrol. Ya. Ini kabarnya sebelum menjadi musisi, lo itu bekerja menjadi voice over di beberapa acara televisi nih Mas. Iya. Nah, tuh ceritanya gimana tuh Mas kalau boleh tahu? Itu juga karena punya temen dulu, kan dulu gue kuliah di advertising UI. Oke. Terus emang ada temen yang kerja di TV pada saat itu, yang memang tahu waktu kuliah tuh kan sempet ada tugas praktek, bikin iklan radio apa segala macem. Nah suara gue waktu itu kepake di situ tuh. Nah temen gue inget, oh suara dia ini bisa nih jadi voice over. Abis itu pada saat itu ada satu kuis di Antv itu pada saat itu. Kuisnya namanya Super Family, hostnya Darius waktu itu. Nah, dia emang nyari voice over, ya udah di telepon lah gue gitu. Nah, kabarnya setelah lulus kuliah, lo itu bekerja menjadi graphic designer, bidang seni yang udah lama lo tekuni. Ya itu sih emang karena bidang yang gue kuliah ya. Jadi ya masuk ke situ ya seperti halnya orang-orang lainnya, ya gue ngelamar kerja gitu, terus ya diterima, ya udah. Terus satu apa ya, itu pertama kalinya gue ngantor sih. Kantornya di situ waktu itu di gedung di Pondok Indah tuh, gedung Ericsson. Kalau kalian lewat situ ada tulisan Ericsson tuh. Nah itu seberangnya Mall Pondok Indah 3. Nah itu sih pertama kali gue ngantor tuh di situ. Dari situ gue pertama kali bisa menghasilkan uang sendiri dari bakat atau talent yang emang gue punya gitu. Nah, kabarnya lagi lo itu juga seorang talent di pagelaran musikal Laskar Pelangi, dan publik pada saat itu tuh terheran-heran dengan suara lo Mas. Nah tuh ceritanya gimana tuh Mas? Kalau musikal Laskar Pelangi itu juga itu pas banget setelah gue jadi VO ya. Jadi itu kan audisinya dia agak tertutup tuh, nggak open audition untuk banyak orang gitu. Mungkin pada saat itu mereka, itu zaman BlackBerry ya. Jadi mereka kayak nyebarin broadcast message ke orang-orang stasiun TV mungkin ya, karena waktu itu pas di Antv tuh gue sempet jadian lah sama cewek anak Antv di saat itu. Terus gue dikasih info tuh itu, nih kamu tuh kan suka nyanyi apa segala macem, cobain aja, mau nyobain gak nih gitu. Terus dikasih lihat, wah nih kreatornya keren-keren nih, ada Mas Riri Riza, ada Mbak Mira Lesmana, ada Mas Erwin, ada Mas Jai gitu. Terus gue mikirnya nggak muluk-muluk, gue cuma pengen apa ya, kayak nyoba. Gue nyanyi tuh ya kayak cuman hobi-hobi doang. Bokap nyokap pada saat itu kayak kakak adek tuh nggak ada yang tahu. Ya bisa dibilang nggak ada yang tahu kalau gue nyanyi gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Gue ikut audisi aja mereka nggak tahu gitu. Jadi ketika gue bilang gue lolos gitu, gue jalan gitu, ikut bareng produksi musikal Laskar Pelangi, mereka kaget gitu. Kayak udah akhirnya keterima, lumayan alhamdulillah. Itu musikalnya lama ya, jalan 2 tahun lah gitu. Nah itu mungkin salah satu jalan pintu yang ngebuka gue akhirnya bisa jadi terjun di industri hiburan ya gitu. Dan dari musikal Laskar Pelangi, kabarnya setelah itu lo ditawari menjadi backing vokal di beberapa band dan orkestra nih. Ceritain secara singkat Mas. Iya, kalau ya itulah karena kenal Mas Erwin ya. Jadi terus gue inget job pertama gue nge-backing tuh HUT SCTV. Waktu itu masih ada Maze tuh. Ancol masih ada itu. Nah, itu job pertama gue. Ya kalau gue denger cerita backing vokal senior dulu mereka pakai audisi. Kalau pas zaman gue itu udah berdasarkan
lo kenal siapa, akhirnya yang kenal aja gitu, dan emang si orang yang ngerekomendasiin itu yakin kalau dia nih bisa gitu. Ya udah dari situ aja udah emang apa ya, kalau gue denger cerita senior ya kayaknya zaman gue kayak lebih dikasih rezeki untuk lebih gampang sih masuk ke backing vokal, tapi tentunya apa ya, satu dunia yang emang lo harus struggle juga gitu, karena menjadi backing vokal itu harus dicatat sama sekali nggak gampang ya saudara-saudara. Karena banyak sekali orang yang mungkin di sini masih berpikir bahwa backing vokal itu kayak apa ya, kayak mungkin nggak dibilang nggak penting gitu, karena ya cuma nyanyi di belakang. Nyanyi di belakang gitu ya. Ya tapi ya lo aja cobain sendiri deh jadi backing vokal. Apa ya, dalam artian lo harus bisa, nggak semua penyanyi bisa jadi backing vokal sebagus apapun suara lo gitu, tapi ketika lo nge-backing lo belum tentu bisa gitu, karena lo harus ngeblendin suara lo sama partner lo harus jaga ego, nggak nurunin ego, nggak boleh lebih gede suara lo dari partner lo, dan nggak boleh, dan utamanya nggak boleh lebih gede daripada artisnya, karena lo hanya mengiringi gitu. Ya udah gitu ya, emang itu rezeki gue gitu saat ini, walaupun gue juga punya proyekan solo lain, gue punya band juga di luar gitu. Oke, kita bahas yang lain dikit nih Mas. Ini baru-baru ini nih viral sebuah video, yakni seorang pesepeda yang ditabrak mobil di daerah Harmoni. Diketahui mobil tersebut emang nabrak sepeda itu dalam keadaan lampu lalu lintas yang berwarna hijau tuh Mas. Alhasil peristiwa ini menjadi pro kontra di kalangan netizen. Apa pendapat lo soal hal ini, dan cara bersepeda yang baik dan benar menurut lo tuh kayak gimana tuh Mas? Gimana ya? Karena itu kan ranahnya udah lalu lintas ya, berarti ya sebagai sesama pengguna lalu lintas saling menghargai aja sih, maksudnya saling apa ya, saling tahu gitu. Rambunya seperti apa ya udah turutilah rambu yang berlaku gitu. Mungkin kadang-kadang kalau kita tuh jalan rame-rame lagi berkumpul berkerumun terus kita jalan bareng tuh mungkin kadang-kadang ya manusiawi lah, ego tuh suka nongol gitu, kayak geng-gengan tuh suka nongol lah gitu, kayak main tinggi-tinggian gitu, terus sehingga mikir bahwa ya udah gitu, kita seperti ngerasa jalanan yang kita lalui itu istimewa buat kita gitu. Nah siapapun, mau sepeda, mau motor, mau klub mobil gitu, kalau memang sudah waktunya berhenti ya berhenti, kalau memang sudah waktunya jalan ya jalan gitu. Itu yang ketabrak juga bukan anak kecil gitu, orang dewasa, dan yang nabrak juga orang dewasa gitu. Jadi sama-sama punya pikiran sebenarnya. Jadi hal yang sebenarnya mestinya tidak terjadi tapi ya bisa terjadi gitu. Oke Mas, kita pindah ke dalam yuk. Pindah ke dalam. Oke, siap. Sambil jalan nih. Wah, sore-sore enak Mas ya? Sore-sore, iya. Oke, balik lagi ke musik nih Mas. Lo kan juga terkenal menjadi backing vokalnya Agnes Mo nih, sama Mbak Edi Ajit. Nah, gimana sih awalnya Agnes Mo bisa merekrut lo jadi seorang backing vokal? Mas Erwin kan pernah bikin konser Agnes tuh di SCTV waktu itu. Harmoni Mas ya? Harmoni? Enggak, bukan Harmoni sih. Jadi emang bener-bener konser buat Agnes doang di SCTV. Terus backing vokal waktu itu berempat, gue, Ebi, terus ada Dika yang cewek tuh backing vokalnya Raisa, sama satu lagi Junio. Nah itu kita berempat waktu itu nge-backing, udahlah gitu, udah selesai acaranya. Nah, entah beberapa lama gitu si Rio Alif tuh hubungin gue, gini lo bukan Kes? Oh iya yuk Kes, lu bisa bantuin Agnes nggak malam ini? Anjir, malam ini banget ya, malam ini acara apa gitu gue lupa. Lo berempat sama temen-temen lo. Wah gila kalau berempat, susah lah yuk. Berapa hari kemudian si Agnes tuh nge-DM gue di Instagram. Hello gitu, halo Terus, Pak Kes, ini Agnes gitu. Oh iya,
kamu bisa ini nggak, di waktu itu bisa tolongin aku, ada job berikutnya. Waktu itu di mana gitu, dan gue pun nggak bisa pada saat itu. Dia bilang kalau misalnya bisa nanti kita ada latihan apa segala macam. Wah sorry, gue nggak bisa nih malam ini gitu. Terus ya udah, setelah itu gue pikir juga oh ya ini udah 2 kali emang bukan rezeki gue nih. Ya itu ternyata setiap player yang baru itu di DM semua sama Agnes gitu. Itu gue ketemu sama Fajar, sama Martin, sama Ebi juga waktu itu satu job di Mas Bontot, Mas Topati. Konsernya Meli sama Hedi Yunus di Bandung. Kita pas kita ketemu, kita lu di DM gitu. Jadi kayak semuanya tuh ketemu terus lu DM juga, iya. Jadi akhirnya dari situ gue tahu bahwa ada job berikutnya yang akan melibatkan band baru gitu, which is ada gue juga gitu di situ. Apa kesulitan dan tantangan yang lo alami ketika lo menjadi backing vokal, Mas? Kesulitan apa tuh? Kalau kesulitan udah pasti apa ya? Yang paling menantang tuh adalah ketemu sama materi lagu baru yang belum pernah lo denger, tapi lo harus kulik dengan cepat gitu. Lo harus kulik dengan cepat. Kadang-kadang ada saat dimana lo lagi ngeband nih, tiba-tiba datanglah satu materi baru yang Mas sorry lagunya diganti. Jreng gitu. Dan lo harus ngulik dengan cepat, oh lagunya kayak gini. Terus habis itu lo harus tektok-tektokan sama ini gimana nih enaknya. Lo harus cepat komunikasi sama partner lo untuk yaudah oke, kita isi di sini, kita isi di sini. Lo nanti ngambil suara 2, gue suara 3-nya, atau lo ngambil suara 1 bawah. Itu harus dengan cepat harus terjadi. Karena kalau panik itu kemungkinan akan fales terjadi gitu, atau kemungkinan nervous lo akan gitu ya? Nervous, lo akan panik, lo akan fales, lo akan atau mungkin ngambil suara temen lo. Nah biasanya di backing vokal tuh ngambil suara orang tuh itu bisa jadi hal yang bikin kesel partner tuh. Kadang-kadang ada partner yang kesel banget gitu, itu suara gue, lo ngapain lo ngambil suara gue? Suara lo kan yang ini gitu. Itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, kalau partner backing vokal yang lo sukain dari dulu tuh, kalau boleh tahu tuh siapa, Mas? Dan kenapa lo bisa nyaman sama dia tuh? Kalau secara gue tuh sebenarnya gampang apa ya? Selama orangnya balik lagi ke attitude sih sebenarnya sih. Attitude gitu, terus orangnya enak, bisa diajak komunikasi apa enggak gitu, egois atau enggak, atau kalau bahasanya musisi bikin diri tuh maksudnya kayak lo ngerasa inilah gitu. Kan ada mungkin orang yang ngerasa gue udah session player nih, udah lama nih, gue udah ngikut artis siapa aja. Terus lo kayak misalnya datang ogah-ogahan gitu, atau latihan ogah-ogahan, atau lo kayak misalnya dikasih aransemen apa nih, lo kayak nggak mau diatur gitu. Gue bunyinya yang gini aja, gue nggak suka. Kayaknya nggak cocok, gue gini aja. Padahal sebenarnya aransemennya udah mestinya kayak gitu. Kalau gue sih selama ini ya karena emang rezekinya masih Ebi terus, ya gue alhamdulillah gue nyaman-nyaman aja sama dia tuh. Ebi itu bisa dibilang gue sama Ebi tuh secara power tuh agak dominan gitu. Jadi dia kadang-kadang suka ketelan gitu. Tapi kalau misalnya gue bicara secara suara gue tuh nyaman sama Dika. Karena Dika tuh secara power, proyeksi suara tuh volumenya bisa sama gue. Kabarnya juga almarhum Glenn Fredly salah satu seorang musisi yang memengaruhi lo selama berkarir menjadi musisi nih, Mas. Nah tuh gimana tuh, Mas? Karena gue pernah bikin album itu, mini album, waktu itu diproduserin sama beliau ya, di eksekutif produserin sama beliau gitu ya. Bisa dibilang itu salah satu pahlawan musik gue juga gitu ya, berjasa juga gitu, karena sebuah apresiasi, gue belum pernah mendapatkan sebuah apresiasi yang tinggi gitu, yang gue dapatkan dari beliau itu gitu. Yang ya selama ini kan gue ya session gitu, gue nyaman di belakang lah gitu, jadi session gitu, jadi bikin vokal gitu. Nah beliau tuh kita juga baru kenal pada saat itu gitu. Dia baru dengar suara gue doang pada saat itu. Produser gue Wizo namanya, rapper.
kita bikin lagu tuh pada saat itu sebelum ketemu Bung Glenn, kita bikin lagu kayak 4 tahun tuh, ada jadi 12 lagu lah gitu. Nah setelah jadi 12 lagu itu kita tuh bingung mau dibawa kemana nih lagu-lagu ini gitu, mau dibikin album kah atau apa ya. Kita udah ada kepikiran, udah ada niat, ya udah kita albumin aja lah gitu. Terserah investornya mau siapa, nanti kita pikirin lagi gitu. Nah itu qadarullahnya si Wizo tuh kerja sama Bung Glenn. Waktu itu Bung Glenn bikin lagu judulnya Wanitaku kalau nggak salah. Nah yang bikin musiknya Wizo tuh. Nah dia ngasih dengar tuh lagu-lagu kita yang udah gue tulis sama Wiz tuh ke Bung Glenn, dan ternyata Bung Glenn suka. Wah keren nih Wiz gitu. Dan Bung Glenn itu adalah orang yang gampang banget mengapresiasi musisi lain, penyanyi lain, luar biasanya beliau tuh. Jadi kayak, dan apresiasinya tuh kayak excited gitu. Akhirnya dari situ undang dia, ajakin dia ke rumah gue Wiz gitu. Akhirnya besokannya tuh gue diajak ke rumahnya tuh. Dan dari situ dia udah ngajak ngobrolnya langsung ke, udah pokoknya album lo gue bikinin, gue eksekutif produserin gitu. Dari situ ya itu jadi kayak apa ya, ya itulah sebuah, itu adalah sebuah penghargaan tertinggi sih buat gue. Nah ini single Pura-Pura itu kan merupakan single pertama lo yang ngehits banget sih di tahun 2016an kalau nggak salah. Nah ini ceritain dong awal mula lagu Pura-Pura ini ada nih gimana nih? Kalau Pura-Pura itu adalah lagu yang gue tulis sama, gue boleh sambil minum nggak? Oh boleh. Sambil ngopi seger deh kayaknya. Siap. Ya. Nah itu adalah lagu Pura-Pura itu adalah salah satu lagu yang emang gue tulis yang udah lama itu, yang 4 tahun gue tulis sama Wiz tuh salah satunya si Pura-Pura itu gitu. Pada saat ketemu Bung Glenn itu 12 lagunya itu kita kasih ke beliau gitu. Nah beliau yang memutuskan lagu-lagu mana aja yang kira-kira bisa dimasukin ke album gue gitu, karena rencananya jadinya mau EP aja, jadi cuma 5 lagu kan. 3 lagu dari lagu yang udah ada di 12 itu, 2 lagu lagi dibikin baru, 1 lagu bikinan Bung Glenn, gue suruh duet sama Tiara, sama 1 lagi gue harus bikin baru tapi bahasa daerah lo kayak gitu, daerah bahasa Gorontalo lah gitu, yang gue tulis berdua sama bokap pada saat itu. Nah kalau Pura-Pura tuh ya si Bung Glenn sendiri yang milih gitu, karena emang beliau suka gitu. Gimana cara seorang backing vokal ngimbangin suara si penyanyi nih? Yang jelas lo harus tahu karakter suara si penyanyi yang lo backingin ya. Ya itu tadi pengalaman lo sebagai backing vokal akan mengajarkan lo untuk bisa bunglon. Itu semua backing vokal harus bisa bunglon. Jadi ketika lo nge-backing Afgan, ya gue harus suara lo, ya kebetulan partner gue juga kayak Ririn gitu, backing vokal gue, partner gue di Afgan, Ririn sama Renita tuh suaranya emang airy tuh kayak gitu, kayak agak, Afgan juga kan agak airy kan dia suaranya, ada serak-seraknya. Gue harus switch suara gue supaya bisa kayak gitu proyeksi suaranya gitu. Coke barrel gitu. Coke barrel itu kan nggak bisa lo bawain see you looking at my nggak bisa, tapi I see you looking at my car. Gitu, di switch suara lo supaya lo bisa karena itu emang dia pembawaannya agak swaggy di situ kan, jadi kayak agak cempreng. Nah kalau memang lagunya atau penyanyi yang menuntut suara lo harus begitu, ya udah lo harus bisa switch gitu. Kalau pengalaman yang nggak enak nih atau kurang menyenangkan selama lo berkarir jadi musisi atau backing vokal tuh apa tuh Mas? Banyak. Itu berhubungan dengan ini sih, berhubungan kayak dengan manajemen manajemen gitu sih. Maksudnya kayak kita kan bekerja under banyak manajemen lah ya. Karena kita session player artis gitu ya, kita under manajemen ini ya. Nah setiap manajemen itu kan beda-beda gitu, nggak bisa sama gitu. Ada manajemen yang memperlakukan si session player ini seperti teamwork, saling membutuhkan gitu, seperti temen gitu yang ngerangkul, seperti kita jadi seperti nggak berjarak sama artisnya, tapi juga tetap respect gitu. Nah itu menurut gue sih, dan pastinya teman-teman lainnya, itu adalah manajemen yang bagus sih sebenarnya, karena
untuk industri hiburan ini lo tidak bisa memperlakukan kita tuh seperti atasan dan bawahan di kantor, karena kita bekerja dengan mood. Musisi itu bekerja dengan musik, which is kita bekerja dengan suasana hati. Gigi yang main sama Ahmad Ben, Thomas yang sampai banting bass karena soundnya nggak enak. Ya, kalau orang-orang yang nggak terjun di industri ini pasti nggak akan ngerti gitu. Kemarahan seorang Thomas gitu, dia legend gitu. Kok dia masih bisa kayak gitu bersikapnya gitu. Berarti emang soundnya udah parah banget di kuping gitu. Oke, ini baru-baru ini nih ada sebuah kabar duka yang cukup mendalam dari dunia hiburan, di mana penyanyi pop legendaris Aaron Carter yang meninggal dunia di California, Amerika Serikat nih Mas. Apa yang lo ketahui tentang Aaron Carter dan penyanyi pop atau hip hop favorit lo tuh, kalau boleh tahu tuh siapa tuh Mas? Aaron Carter tuh kan dia dulu zaman gua tahun 90-an dia penyanyi cilik sebenarnya. Adanya Nick Carter, Backstreet Boys ya. Gue nggak terlalu banyak dengerin lagunya dia sih. Paling gue cuma tahu beberapa lagu dia. Crazy Little Party Girl tuh gue ingat banget dulu. Ya itu image-nya dulu emang anak penyanyi cilik lah ya. Terus ya seperti Justin Bieber sebenarnya dia tuh. Cuman emang mungkin nggak karirnya nggak termaintain dengan baik, nggak seperti Justin Bieber ya. Jadi pas gedenya juga nggak semeledak Justin Bieber gitu. Nah, kalau R&B sih ya udah pasti ya. Gue dari dulu mungkin nggak ada yang nggak terlalu maksudnya mengidolakan sosoknya banget enggak. Punya R&B paling ya. Usher. Usher sama ini Music Soul Child sama Stevie Wonder. Oke, kabarnya lo juga tergabung dengan band Hero Music nih. Nah tuh gimana ceritanya tuh Mas bisa terbentuk tuh Hero Music nih? Ya itu karena intinya sih gue diajakin sebenarnya, tapi memang pada saat itu gue juga punya kegalauan yang sama dengan dua personil lainnya. Jadi memang dua personil itu mereka habis ikut kajian yang endingnya adalah menyadarkan kita bahwa setiap umat muslim itu wajib berdakwah. Karena dakwah itu bukan cuma buat ustadz ulama doang, tapi buat seluruh umat muslim. Wajib gitu hukumnya. Jadi apapun yang lo punya, talenta atau bakat apapun yang lo pakailah buat dakwah. Nah mereka berdua punya bekal ilmu itu, ya mereka berpikir bahwa yang satu Mas Regi itu kan dia produser macam-macam, Shanti, Dewi Sandra, Titi DJ, segala macam, dia udah lama lah gitu. Yang satu lagi Mas Udet, beliau tuh rapper, Neo kan. Nah, kalau tahu lagu Borju, ya itu beliau salah satu personilnya lah gitu. Nah mereka berdua nih udah di titik kayak lumayan udah lelah dengan hiruk pikuk industri itu, karena mereka juga udah senior banget gitu. Mereka pengen bikin satu karya yang gue kayaknya pengen bikin satu karya yang bisa gue persembahin buat Allah gitu, karena talenta ini sekian lama ya Allah yang ngasih gitu. Kenapa nggak kita bikin sesuatu ya buat Allah lagi gitu, yang udah ngasih talenta ini. Akhirnya dari situ mereka pengen bikin band bertiga, genrenya EDM, pop lah gitu. Mereka nyari vokalis, akhirnya di calling lah gue gitu. Nah pas banget nih, ngomongin soal dakwah, apa sih yang melatar belakangi lo sampai akhirnya lo senang berdakwah melalui dunia musik nih? Ya itu karena tadi gue berpikir kayaknya nggak fair kalau misalnya waktu yang udah dikasih sama Allah ini nggak dimanfaatkan untuk ya Allah lagi gitu, karena rezeki waktu ini kan rezeki yang besar, rezeki hidup, rezeki nafas, semua itu kan rezeki yang besar yang gratis dikasih sama Allah gitu kan. Sebagai seorang musisi dan penyanyi yang sudah bertahun-tahun berkarir di dunia musik nih, hal yang lo paling syukuri selama lo berkarir sebagai musisi tuh kalau boleh tahu tuh apa tuh Mas? Yang pasti ya sampai saat ini dari musik gue masih bisa ngasih makan anak istri yang jelas gitu, dan gue masih dikasih kepercayaan sama orang banyak gitu, sama musisi-musisi besar gitu. Walaupun sekarang ini yang paling gue syukur sih, walaupun sekarang gue udah milih-milih juga kerjaan gitu, karena gue udah
bisa dibilang gue udah bisa dibilang berhijrah ya, tapi gue tetap masih dikasih kepercayaan gitu. Maksudnya kayak orang-orang itu pada ngerti gitu, oh iya dia nggak bisa di ini, ya udah. Jadi gue tetap nggak di-cut gitu, maksudnya kayak gue tetap paling diganti sama orang lain kalau ada pekerjaan dari tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau ada pekerjaan di tempat lain, gue tetap di calling. Jadi kayak itu kayak emang masih rezeki gue nggak sih? Jadi kayak walaupun gue udah menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng Bagas Igirisa. Oke Mas, thank you Mas. Ya, sama-sama. Oke.